Baik, pertemuan kita pada siang hari ini untuk pertemuan pertama kita mulai ya. Eh, ini terkait masalah mata kuliah kemahiran hukum perdata ya. Karena saya perhatikan ini tidak pernah masuk di kelas saya ya. Kalian tidak pernah masuk di kelas saya kan? Baru kali ini kan? Iya, Bapak udah pernah Pak semalam Pak semester 6. Semester 6 ya, Jumat Julham ya. Iya Pak, saya Pak di litigasi hukum perdata Pak. Oleh tiga hukum perdata. Nah, baik. Karena yang lain belum pernah masuk di kelas saya, jadi perlu saya memperkenalkan diri. Nama saya Happy Krisman Laya. Saya dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Pancabudi, join tahun 2000 awal tahun 2019 dan sekarang sedang tugas belajar menyelesaikan studi program doktor saya. Selain sebagai dosen ya, atau akademisi, saya juga berprofesi sebagai praktisi hukum atau yang sering dikenal dengan advokat atau pengacara ya. Dan kantor hukum saya berada di Jalan Ring Road atau Gagak Hitam, Komplek OCBC ya. Nomor 38, lantai 2 lantai 3, pas depan gedung Focal Point ya. Focal Point ya, ada Setiabudi 2 apa Tasbih 2. Nah, jadi di pertemuan pertama ini teman-teman saya memberikan pemahaman dasar dulu terkait masalah kemahiran hukum perdata, yang mana kemahiran hukum perdata ini teman-teman dituntut bagaimana mengetahui ya proses beracara atau praktek beracara di pengadilan dengan perkara perdata. Karena proses berperkara baik itu eh, perkara pidana, perdata dan TON ya, itu ada sedikit perbedaan. Kalau TON dengan perdata ada 75% kesamaannya proses beracaranya. Nah, terkait dengan masalah kemahiran hukum perdata ini, teman-teman dituntut bagaimana cara beracara di pengadilan itu dengan mengajukan suatu gugatan ya, suatu gugatan ya. Artinya pertama teman-teman sudah belajar mata kuliah hukum perdata. Sudah kan? Halo, sudah belajar hukum perdata? Mata kuliah hukum perdata? Mata kuliah hukum perdata sudah masuk? Sudah pernah masuk mata kuliah itu? Sudah Pak. Nah, setelah mata kuliah hukum perdata itu, ya masuk lagi di mata kuliah hukum acara perdata. Ya, setelah hukum acara perdata belajar, masuk lagi di litigasi hukum perdata. Artinya di litigasi hukum perdata ini lebih spesifik lagi. Kita belajar cara prakteknya, litigasi, ya. Artinya itu tidak jauh beda dia ya, dengan kemahiran. Nah, di litigasi hukum perdata itu dia fokus terkait gugatan. Apakah gugatan itu perbuatan melawan hukum atau gugatan itu wan prestasi? Ya, wan prestasi. Nah, di kemahiran hukum perdata ini kita korek betul-betul. Ya, kita harus memahami ya bagaimana sih proses beracara itu. Ya, apakah di dalam hukum perdata ini dikenal yang namanya terdakwa atau jaksa? Apakah di pidana itu dikenal dengan para pihak atau gimana? Nah, jadi di sini
saya memberikan pemahaman kepada teman-teman, ya, karena mata kuliah yang selalu diberikan kepada saya oleh prodi adalah terkait mata kuliah hukum acara. Karena kebetulan saya berprofesi sebagai lawyer, ya, artinya saya berbicara berdasarkan praktik, ya. Karena ketika kita menjadi seorang pengacara itu, pada saat proses persidangan bukan itu yang ditanya, apa pengertian hukum perdata. Tidak, tetapi di sini dituntut bagaimana kita memberikan argumentasi hukum kita, ya. Bagaimana kita mempertahankan dalil-dalil kita, ya, sehingga dalil-dalil kita itu bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dengan kita mengajukan alat-alat bukti, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman, karena ini adalah pertemuan pertama kita berbicara yang namanya kontrak perkuliahan, ya, kontrak perkuliahan. Coba diaktifkan kameranya semua. Mana yang lain tadi? Si Yusnira udah keluar. Nah, terkait masalah kontrak perkuliahan, perlu saya tekankan kepada teman-teman semua. Ini nanti coba diinformasikan, disampaikan kepada teman-teman kalian yang lain, bahwa suara saya kedengaran? Ya Bapak. Nah, jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang menjadi kontrak perkuliahan di kelas saya. Pertama, ya, ini harus diingat dan dicatat. Yang pertama, masalah kehadiran. Ya, masalah kehadiran itu poin utama. Apabila teman-teman secara 3 kali pertemuan berturut-turut tidak pernah join, ya, di Zoom atau masuk di kelas tatap muka, maka tidak saya perkenankan untuk mengikuti UTS, ya. Yang kedua, setiap tugas kuis, ya, tugas kuis UTS dan UAS wajib dikerjakan, wajib diikuti, ya. Apabila termasuk juga makalah, ya, karena kita berbicara masalah praktek nanti di sini. Saya akan memberikan sebuah case. Nanti kita praktekkan siapa yang menjadi hakim, siapa yang menjadi panitera, siapa yang menjadi para pihak, ya, atau penggugat atau tergugat, ya, saksi. Nah, terus, ya, itu diingat. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang mau bertanya, ya, yang bisa menjawab pertanyaan saya, akan saya memberikan nilai tambahan, ya, tambahan. Keempat, itu saya mau di kelas ini kita saling menghargai, ya, saling menghargai satu sama lain, ya. Persoalan nilai jangan pernah khawatir, ya. Saya tekankan juga di sini bahwa jangan seperti senior-senior kalian, ya, dan teman-teman kalian. Mungkin saya tahu ini adalah kebiasaan kalian, mungkin informasi dari senior, ketika mau menjumpai saya, mau bimbingan, mau minta tanda tangan saya, mau minta tolong, mau perbaikan nilai, tidak perlu bawa-bawa kue ke saya, ya, tidak perlu bawa-bawa kue, ya. Ingat, ya, tidak perlu bawa buah tangan kalau menjumpai saya, tidak perlu kalian mengisi pulsa saya, ya, tidak perlu, ya.